kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami di sini memaparkan tentang budaya positif, yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan ini Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini memang harus kita laksanakan. Apa sebenarnya contoh-contoh tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita? Apa sebenarnya budaya itu? Ada yang paham budaya? Apa itu sebenarnya budaya? Kebiasaan, adat. Bagus. Adalah kebiasaan. Kebiasaan kalau positif adalah yang baik. Kira-kira Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di sekolah yang baik itu seperti apa sih contohnya? Menghargai sesama, budaya positif. Kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu? Anak-anak disampaikan kalau bertemu dengan gurunya, kalau orang lewat tabe-tabe. Budaya positif, ya termasuk budaya positif. Yang lainnya? Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Mengucapkan salam, budaya positif. Kalau Apalagi memberikan doa sebelum berangkat.
minta izin apabila jikalau mau keluar dari kelas. Apalagi kira-kira yang termasuk budaya positif yang kita biasa kerjakan di kelas. Apa kira-kira yang biasa kita kerjakan di kelas? Berdoa sebelum belajar. Kemudian, ya, kalaulah misalkan siswa datang tepat pada waktunya, itu termasuk budaya positif apa tidak? Ya, budaya positif. Termasuk budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Positifnya itu adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, seperti sebelum anak-anak memulai pembelajaran, terlebih dahulu guru itu memberikan pengertian kepada anak-anak untuk melaksanakan doa bersama. Ini adalah merupakan budaya positif. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inilah budaya positif biasanya yang kita laksanakan. Apa itu budaya positif? Pengertian daripada budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan pada diri, sama dengan tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita kerjakan terhadap siswa kita, perbuatan-perbuatan yang baik, membaca doa, salaman sebelum pulang maupun baru datang, itu sebenarnya itu kita usahakan, itu biasa kita laksanakan. Anak-anak kalau baru datang itu kita usahakan memberi salam kemudian bersalaman. Nah, ini kita usahakan kita laksanakan. Mulai nanti ini saya harapkan pada teman-teman untuk melaksanakan seperti diterapkan dulu. Sama dengan pada itu kalau datang siswa usahakan salaman, assalamualaikum, salam baru masuk. Ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita tanamkan di sekolah kita. Agar apa Bapak Ibu? Agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian perubahan paradigma itu Bapak Ibu untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Apa lingkungan yang positif sebenarnya di sini? Adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini budaya positif. Aman, tidak ada gangguan. Nah, seperti yang kemarin kita itu, kalau belanja di luar di situ, itu termasuk tidak aman. Tidak aman, ya. Dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini, kontrol guru. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, menurut daripada Bapak Ki Haji Ariantara sebenarnya itu bahwasanya menuntun anak itu segala kodrat yang pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun. Jadi biasa sekarang kita itu Bapak biasa kita salah sebenarnya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru itu biasanya paradigma kita itu yang dulu itu selalu dituntut anak Erok bisa mencapai nilai yang tinggi. Padahal pada program IKM itu, IKM implementasi kurikulum merdeka itu sebenarnya itu kalau menurut daripada Bapak Ki Haji Ariantara, anak itu tidak dituntun, akan tetapi dituntun. Bukan
Jadi anak-anak itu diusahakan dituntun. Ada namanya, misalkan tidak tahu membaca, dipisahkan. Ini pintar, ini sedang. Maka yang perlu tuntunan sekali di situ adalah anak yang kurang sekali. Nah ini namanya menurut daripada Bapak Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu pendidik hanya untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Sebenarnya anak-anak itu kalau kita mau berpatokan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara itu, kita itu seorang guru itu diibaratkan sama halnya dengan petani. Sebenarnya guru itu sama halnya dengan seorang petani. Siswa itu diibaratkan sebagai benih. Sekolah ini adalah merupakan ladang, tempatnya. Jadi guru itu harus dituntun anak itu sampai dia tumbuh besar, sampai dia tahu membaca. Kalau kita mau berpikir paradigma kita itu mau samakan pikiran kita sama dengan anak, maka tidak bisa jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi jangan kita samakan bahwasanya ini anak bodoh sekali. Kenapa kok baru begini tidak ditahu? Memang sama dengan tanya kita Bapak Ibu. Saya suruh Ki untuk membuat yang seperti begini, tidak pernah belajar. Apakah kita sanggup membuat seperti begini? Tidak sanggup. Sama juga begitu anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati. Anak-anak itu harus dituntun dulu dari dasarnya, nah begini. Tapi kalau mau dikasih langsung begini, sama dengan Bapak Ibu, tanpa diberikan dulu pengertian-pengertian tentang cara bagaimana kita menuntun anak, bagaimana cara menghidupkan anak itu supaya dia bisa hidup berkolaborasi antar temannya. Tidak mungkin bisa jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.